Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita, dia dan kesekutunya, dia dan kabilahnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Hadirin dan hadirat, dan jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita, dia dan kesekutunya, dia dan kabilahnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau seandainya ibu bapak melihat di internet, kemudian muncul gambar-gambar yang dilukis seolah-olah itu gambar setan, gambar jin, dari mana dia tahu bahwa jin itu kayak begitu? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia melihat kalian dan kabilahnya di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan mereka seperti apa, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, tetapi Rasul hanya mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan menakutkan, tapi tidak ada manusia yang mampu melihat seperti apa bentuk mereka. Akan tetapi mereka bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa, dan kebanyakan beralih rupa itu kepada binatang-binatang yang berwarna hitam biasanya. Makanya Nabi SAW ketika mensifatkan anjing hitam, maka Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, bahwa anjing hitam itu terkadang jelmaan syaitan, atau kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka suka warna hitam, ya. Nah dari sini maka kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat tetapi bisa tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa, bisa umpamanya menjelma manusia, bisa. Seperti umpamanya kita sering mendengar ada orang mati kemudian kok bisa hidup lagi, gentayangan ke sana kemari. Yang gentayangan bukan orang yang mati, ya. Orang yang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan dia nggak bisa lagi naik ke bumi, karena ada barzakh. Barzakh itu benteng penghalang alam kubur dan alam dunia. Lalu siapa itu yang gentayangan itu yang mirip dengan orang mati itu? Kata para ulama, itulah qarin. Karena setiap orang itu punya qarin dari jin. Qarinnya itulah yang gentayangan kemana-mana, yang kemudian menakut-nakuti manusia. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jin itu tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali dengan beralih rupa, ataupun dengan cara kita rasakan. Keberadaannya kita bisa rasakan, sebagaimana malaikat keberadaannya bisa kita rasakan, maka jin dan syaitan juga sama bisa kita rasakan. Mereka itu di sekitar kita. Seperti umpamanya ibu dalam rumah mau ke kamar mandi, kok nampaknya kalau lewat di satu ruangan ini kok bulu kuduk agak merinding-rinding, kayaknya nggak tenang begitu kan, maunya cepet-cepet saja, pokoknya nggak tenang. Mau ke kamar mandi maunya cepet-cepet saja, mau ke dapur gelap kayaknya takut. Lah itu maknanya kita bisa merasakan bahwa di sekitar situ ada jin dan setan, ya. Kita bisa merasakan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa jin itu terkadang untuk menakut-nakuti kita, mereka hinggap di beberapa media. Mungkin media bayangan, ya, seolah-olah kita melihat sesuatu sekilas kemudian hilang begitu saja, atau mungkin suara-suara yang seolah-olah ada suara yang jatuh padahal tidak ada yang jatuh, atau suara angin, atau suara gemuruh gitu kan. Terkadang mereka masuk ke media-media seperti ini untuk menakuti manusia. Artinya kita bisa rasakan mereka. Karena ibu bapak perlu ketahui bahwa mereka itu banyak, jin-jin itu banyak sekali. Mereka punya pasukan yang besar, mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin yang kuat, dan mereka bertebaran di seluruh dunia, bahkan di sekitar kita, bahkan di rumah kita.
Karena jin itu ada yang menetap di rumah seorang muslim, ada juga yang mereka gentayangan ke sana kemari mencari kesempatan untuk masuk ke rumah kaum muslimin. Seperti umpamanya jin-jin yang menghuni kamar kita adalah jin-jin yang ada di kamar mandi. Memang mereka tinggal di situ, mereka tidak pernah keluar dari situ. Makanya kenapa setiap orang yang masuk kamar mandi disuruh berdoa kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung darimu dari syaitan atau jin laki-laki dan syaitan atau jin perempuan. Sebab kalau seandainya kita tidak berdoa seperti ini kemudian masuk kamar mandi, maka mereka melihat aurat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian masuk ke kamar mandi, walaupun kita telanjang, mereka tidak sanggup melihat kita, pandangan mereka terhalang.